Warga dan para polisi menemukan 12 mayat. Kondisi mayat tersebut terlihat baru tapi pucat. Tubuh si mayat kebanyakan keras bagai es beku. Suhunya juga dingin, nyaris sedingin es. 12 mayat temuan tersebut dibawa ke laboratorium forensik guna pemeriksaan. Data dan identitas mayat masih dalam tahap pencarian. Mayat bergenre 6 laki-laki dan 6 perempuan berpasangan seolah mereka hendak melakukan ritual pernikahan massal. Di ruang laboratorium, seorang dokter muda bernama Miani tengah bertugas. Ia kesulitan mengambil sampel darah karena kulit maya yang keras. Lalu ia mengambil kamera VR dan sinar X. Aneh, tubuh mereka bagian luar dingin, tapi kok di dalamnya panas ya? Terheran Miani. Ia segera memeriksa lidah dan air liur ke-12 mayat itu. Dalam mikroskop, ia melihat perubahan air liur mayat yang nampak mengalami perubahan molekul. Ia mencatat sebuah temuan dan kondisi para mayat. Baru saja meletakkan mayat di lemari pendingin. Mendadak terjadi gempa kecil. Guncangan membuat seisi laboratorium bergempar. Hah? Gempa? Tiba-tiba gempa terhenti. Selesai melakukan pekerjaannya, ia dibuat lagi terkejut karena situasi di luar terlihat kondusif. Aneh, apa gue kebanyakan menghisap cadaver? Nggak berhalusinasi. Tapi apa mungkin? Gue kan sudah terbiasa bawa cadaver. Bingung Miani. Keesokan harinya, Miani dan kawannya makan di sebuah restoran cepat saji. Ia menceritakan kejadian ganjil yang menimpannya. Masa sih Maya bisa bikin gempa? Emangnya film Candawi di Harti? Tak percaya. Mungkin gue berhalusinasi kali karena sering mencium bau cadaver. Duga Mirwan menggunakan pengetahuannya sebagai dokter psikologi. Sumpah, emangnya gue pernah bohongin kalian? Gue gak mabuk cadaver dan obat lain. Kondisi mayat itu dingin di luar tapi panas di dalam. Jelasnya Miani penuh keseriusan. Emang sih, kalau memang itu terjadi berarti bisa jadi mayat kemungkinan dalam kondisi koma. Duga Mirwan. Kagak, mereka benar-benar mati. Aku curiga mereka seperti kena kutukan, ujar Miani. Udah, gue merinding jadinya, takut uji hati. Oke, ayo kita makan, setelah Mirwan. Malamnya Miani kembali ke ruang forensik. Gue udah cek berulang, mereka meninggal bukan koma. Gumam Miani. Tiba-tiba angin berembus dingin. Miani segera mengecek AC, tapi AC-nya tidak naik. Prak! Pintu terbuka diiringi pintu loker mayat lalu terembus hawa dingin lagi. Mendadak Miani terjatuh, lalu ditarik ke bawah kolong meja hingga menabrak lemari buku-buku berjatuhan, termasuk pisau bedah besar ikut terjatuh, tepat mengarah ke jantung Miani. Wah, teriak Miani menanti ajal. Di tengah gentingnya situasi, Miani sempat meraih buku, tepat di saat pisau nyaris mengucam tepat ke arah jantungnya. Trap, gile, hampir mati gue. Gumamnya tidak habis pikir, kalau gue mati, bisa-bisa gue jadi penghuni kamar mayat ini. Gak bisa gue biarin. Gue mesti cari identitas 12 mayat ini. Di rumah kosnya Miani membuka komputer laptopnya. Ia mengerti inisial keluarga IF. Layar monitor tertulis sebuah artikel adanya praktek ilmu sesat demi untuk mendapatkan kekayaan dan ilmu kesaktian. Ternyata 12 mayat tersebut merupakan praktisi supranatural yang gagal soal air liur mayat yang nampak seperti gas cair dikarenakan meminum sebuah sari anggur iblis. Wah, konyol sekali. Apa mereka akan bangun?
sebagai vampir ya? Tanya Miani dalam hati. Cepret. Tiba-tiba lampu padam. Miani langsung ngeri. Gawat, mereka ngikutin gue sampai kemari. Khawatir Miani. Ia segera meraih senter dan segera keluar dari kamarnya. Mbak, maaf, listriknya kamu matikan. Saya ada pinjaman kabel baru, ujar petugas PLN. Oke, gak apa-apa, ujar Miani. Maklum, dengan tenang Miani kembali ke kamarnya. Ternyata hanya perbaikan biasa. Keesokan malamnya, Miani bertugas seperti biasa. Ia menjadi amat waspada. Ia siap memanggil bantuan kapan saja. Ia terus berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Udah lewat tengah malam. Gue gak tahu sampai kapan 12 mayat itu berada di sini. Ia terus memeriksa kondisi mayat dan masih merasa dingin di saat berdekatan dengan mayat. Kondisi mayat masih sama saja dingin dan dalamnya panas. Ilmu apa yang mereka pelajari? Lalu mengembalikan mayat kembali loker. Udah gue periksa, ternyata mayat masih dalam kondisi sama. Tiba-tiba loker bergetar hingga terjadilah semburan hawa dingin panas. Wah, kedua belas mayat bangkit. Miani segera lari keluar untuk memanggil bantuan, tapi seluruh pintu terkunci. Tidak. Tiba-tiba ia diangkat oleh kekuatan sihir. Kedua kaki dan tangannya dilentangkan. Ayo, kita mulai melakukan pengorbanan untuk mayat pertama. Mereka segera membacakan mantra. Tidak, sampai untuk kali ini ia tidak akan bisa lolos lagi. Di tengah keadaan genting, Miani hanya bisa pasrah. Seraya menahan sakit di seluruh persediaan tangan dan kaki. Ayo, putuskan sendirinya. Kita perlu cara sekarang untuk kembali hidup, ujar mayat pertama. Mereka bersiap untuk merobeknya menjadi 4 bagian. Sebelum sempat melaksanakan niat mereka, sebarkan cahaya ion menjelang mereka. 11 mayat berhasil dikembangkan, namun satu mayat wanita masih berdiri. Siapa kalian? Tanyanya. Kami tim Ghostbuster. Bersiaplah untuk dikirim ke penjara hantu di Gunung Papandaya, ujar Glenus. Wah, untung kalian datang, lega Miani. Beruntung Satpam udah bertemu kali, ujar Satpam, dan melaporkan kejadian supernatural barusan. Oh, makasih, tapi kita masih memasukkan mayat ke dalam loker kembali, kata Miani sedikit trauma. Berilah tim Ghostbuster membantu memasukkan mayat ke dalam loker mayat. Miani terkejut ketika memeriksa kondisi mayat yang telah berubah menjadi hitam. Well, itulah akhir dari praktisi Black Magic, ujar Sabta. Mereka segera berpamitan. Tamat.